Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Siapakah di antara kalian yang dapat menjelaskan kenapa lampu bisa menyala? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar berikut ini. Logam Zn melepaskan elektron dan logam Cu menerima elektron. Kedua logam mengalami reaksi redoks spontan menghasilkan beda potensial 1,10 volt. Persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan reaksi kimia dengan energi listrik. Sel elektrokimia terdiri dari dua sel, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Bagan sel volta terdiri dari elektroda anoda dan elektroda katoda. Anoda berupa logam Zn dan katoda berupa logam Cu. Logam Zn melepaskan elektron, sedangkan logam Cu menerima elektron. Elektron bergerak dari anoda ke katoda. Kelebihan muatan atau elektron akan diseimbangkan jembatan garam. Reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi, yaitu Zn berubah menjadi Zn2 plus 2 elektron. Reaksi di katoda adalah reaksi reduksi, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Reaksi oksidasi pada logam Zn dan reaksi reduksi pada Cu2 plus akan menjadi reaksi sel, yaitu Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Reaksi redoks pada sel volta dapat ditulis dengan notasi sel sebagai berikut. Deret volta merupakan unsur-unsur disusun berdasarkan urutan potensial elektroda standar. Kereaktifan logam makin bertambah dari kiri ke kanan dan kereaktifan logam makin berkurang dari kanan ke kiri. Bagaimanakah cara menghafal deret volta? Trik hafal deret volta adalah lihat kalau nanti bakal kaisar meninggal, alam mana zaman Fir'aun Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf kerupuk hangus agak pahit au. Contoh sel volta dalam kehidupan adalah aki dan baterai. Aki merupakan sel sekunder, sedangkan baterai adalah sel primer. Pada aki, anodanya adalah Pp, katoda PPO2, dan elektrolitnya H2SO4. Pada baterai, anodanya adalah Zn, katodanya karbon, dan elektrolitnya adalah NH4Cl dan MnO2. Reaksi pada sel aki, anoda Pp berubah menjadi PpSO4 dan katoda PpO2 berubah menjadi PpSO4 dan 2H2O. Reaksi pada baterai, anoda logam Zn berubah menjadi ion Zn2+, pada katoda mangan dioksida dan 2 molekul amonium berubah menjadi mangan trioksida, 2 molekul amoniak, dan 1 molekul air. Sel elektrolisis merupakan reaksi kimia terjadi akibat adanya aliran arus listrik. Susunan sel elektrolisis: 1. Sumber arus DC, elektroda anoda dan katoda, dan larutan elektrolit. Ketentuan reaksi dalam sel elektrolisis. Reaksi di katoda, kation H+ dari asam mengalami reduksi berubah menjadi H2. Reduksi kation larutan golongan 1A, 2A, 3A. Yang mengalami reduksi adalah air. Reaksi di anoda. Reaksi tergantung dari jenis elektroda. 1. Elektroda anoda dari logam aktif, maka logam tersebut akan mengalami reaksi oksidasi. 2. Anion dari logam iner terjadi oksidasi adalah anion dari garam, halida. Yang kedua, anion dari basa, yaitu OH-, dan anion beroksigen dari sisa asam yang mengalami oksidasi adalah air. Contoh beberapa sel elektrolisis. Elektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda karbon. Yang pertama tulis reaksi ionisasi, kemudian ada katoda, ada anoda, kemudian ada reaksi selnya. Contoh berikutnya adalah elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Yang pertama tulis reaksi ionisasi, kemudian di katoda yang terjadi reaksi reduksi adalah air,
dan di anoda yang mengalami reaksi oksidasi adalah ion halida. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi para pemirsa semuanya.